Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan, baik dari kalangan pendidik, praktisi pendidikan, seluruh yang ada di virtual Zoom meeting pada Diklat Pendidikan yang dilaksanakan oleh ATL pada kesempatan kali ini yang berbahagia. Izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang terhormat, saya awali dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi materi yang mana dalam hal ini saya mempelajari tentang membangun motivasi determinasi diri guru abad 21. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membangun motivasi guru di abad 21, kita lihat dahulu tentang bagaimana tentang kecenderungan global yang sudah terjadi di masyarakat kita. Yang pertama telah berlangsungnya revolusi industri keempat, di mana ditandai dengan adanya fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital. Ini yang telah nampak. Yang kedua, aspek kedua adanya perubahan peradaban masyarakat. Ini ditandai dengan adanya berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk di bidang pendidikan. Aspek yang ketiga tentang kecenderungan ini adalah semakin tegasnya fenomena abad kreatif, di mana ini ditandai dengan menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring ini sebagai sumber daya yang strategis, baik bagi individu, bagi kelompok masyarakat, korporasi, dan negara. Dari beberapa kecenderungan global ini, kita akan menghadapi tantangan megatrend dunia pada tahun 2045, di mana Indonesia mentargetkan Indonesia 2045 adalah generasi emas, termasuk di bidang pendidikan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan mulai dari tahun 2020 ini. Kecenderungan tadi ini memaksakan kita untuk melihat kondisi yang dihadapi oleh generasi milenial di abad 21. Ini ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0. Ini saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa data sekitar 35% dimungkinkan jenis pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. 65% ini akan tumbuh kompetensi baru yang berbasis digital atau teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi, keadaan globalisasi, sekitar 14,2 juta tenaga kerja yang cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN. Hal ini sangat terbuka. Persaingannya bukan persaingan regional, nasional, tetapi sudah internasional. Ini dimulai dari negara-negara ASEAN yang bisa masuk tenaga kerja ke Indonesia. Sehingga dari hal ini akan ada benturan peradaban, karena adanya migrasi-migrasi tenaga kerja dari overseas, dari luar negeri. Berdasarkan hal ini tentang kebutuhan domestik di Indonesia di dalam negeri, sekitar 58 juta tambahan tenaga kerja ini dibutuhkan pada tahun 2030. Sehingga perlu adanya peningkatan daya saing sumber daya manusia. Nah, dan kita lihat tren milenial atau generasi Z, Z Gen ini semuanya sudah
tertata dan melek dengan dunia digital. Mereka aktif, natif, ini sudah profesional, sudah mahir dalam menggunakan sosial media. Sehingga para siswa ini bisa menjadi pembelajar yang cepat, cerdas, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kita bentuk pendidikan yang di masa yang akan datang? Kita siapkan pendidikan di masa depan ini seperti apa? Tentunya untuk menyiapkan pendidikan, kita harus membangun generasi emas di tahun 2045. Kita perlu siapkan mulai dari sekarang keterampilan-keterampilannya, pembelajaran di dalam kelas, dan penguatan-penguatan ekstra maupun intrakurikulernya. Membangun generasi emas 2045 ini yang perlu dibekali dengan keterampilan abad 21. Apa saja keterampilan di abad 21 yang dibutuhkan oleh setiap siswa? Aspek yang pertama adalah tentang kualitas karakter. Bagaimana siswa kita itu bisa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, yang serba berubah dengan cepat. Apa saja karakter yang dibutuhkan oleh generasi abad 21 ini? Yang pertama adalah religiositas, dibekali dengan nilai-nilai agama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nasionalisme. Yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah gotong royong, dan kelima adalah integritas. Inilah karakter-karakter yang perlu dibangun, sehingga dengan membangun generasi emas, kita dapat menghadapi kecenderungan-kecenderungan dan kondisi-kondisi global Indonesia tahun 2020, 2021, sampai dengan 2045, sehingga target bidang pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia ini akan tercukupi. Aspek yang kedua adalah literasi dasar. Bagaimana siswa kita ini dapat menerapkan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ada literasi bahasa, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada literasi digital, ini tentang teknologi, informasi, dan komunikasi, literasi finansial, literasi budaya, dan kewargaan. Nah, ini literasi-literasi ini yang perlu dibangun untuk membangun keilmuan, wawasan, pengetahuan siswa kita. Dan aspek yang ketiga adalah aspek kompetensi. Bagaimana siswa ini dapat memecahkan masalah yang kompleks. Siswa dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan untuk dapat berpikir kritis terhadap problem-problem yang dihadapinya. Kreativitas yang tinggi, komunikasi, kolaborasi. Nah, inilah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa abad 21 ini untuk menuju generasi emas tahun 2045 yang dicita-citakan oleh negara tercinta kita, Indonesia. Sebenarnya dari keterampilan-keterampilan ini sudah termuat dalam tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tentang Sikdiknas tahun 2003. Ini tentang berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemampuan-kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan tadi ini sebenarnya sudah termaktub semuanya dalam tujuan pendidikan nasional kita sejak ditetapkan pada tahun 2003. Nah, yang sampai saat ini pada tahun 2021 kita sudah terapkan di kurikulum 2013 revisi kurikulum nasional. Ada 4 kompetensi inti yang akan dimiliki oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Ada KI yang pertama adalah sikap spiritual, tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini KI 1 ini akan membawa kita kepada tujuan pendidikan nasional, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. KI yang kedua
adalah tentang sikap sosial. Tujuan yang akan dicapai adalah berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab. KI yang ketiga yaitu pengetahuan, dimensi pengetahuan. Tujuan yang ingin tercapai adalah membentuk siswa yang berilmu, berwawasan, berpengetahuan. Dan KI yang keempat yaitu keterampilan, dimensi keterampilan. Mereka cakap dan kreatif, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan wawasannya, literasi yang telah dibaca, sehingga mereka akan menjadi siswa yang cakap dan kreatif. Tujuan pendidikan nasional inilah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Kita ringkas semuanya untuk membentuk manusia yang cerdas berkarakter. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sebagai pelaku pendidikan, baik pendidik, baik praktisi pendidikan, dosen, pengawas, guru penggerak, kepala sekolah, para pemangku kebijakan. Ini inti dari tujuan pendidikan nasional kita adalah ingin membentuk manusia cerdas berkarakter. Siapa manusia itu? Tentunya peserta didik kita, pelajar, siswa, yang kita harapkan nanti menjadi generasi emas pada tahun 2045. Dalam tujuan pendidikan nasional ini, siapa yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tujuan pendidikan nasional ini? Tentunya guru sebagai pelaku yang ada di dalam kelas, yang selalu berinteraksi dengan siswa, dengan pelajar, ini menjadi tumpuan utama untuk membangun tujuan pendidikan nasional. Sehingga peran guru di abad 21 adalah kita cetak dulu guru yang profesional di abad 21. Itu sudah banyak disampaikan oleh Pak Ali Mustaqim ini. Sudah melebihi jangkauan bukan hanya revolusi industri 4.0 tapi society 5.0-nya. Guru yang profesional di abad 21 inputnya adalah guru yang memiliki kualifikasi, standar kualifikasi, memenuhi kualifikasinya menjadi guru. Kompetensi guru, 4 kompetensi guru juga diharapkan di sini, diperankan sebagai guru yang profesional. Baru ketika proses pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. KBM di abad 21 ini ya kita arahkan lagi bagaimana guru bisa mendescribe, mengexplain, mengilustrasikan, mendemonstrasikan, serta satu lagi guru itu harus bisa menginspirasi, to inspire. Jadi bisa menginspirasi bagaimana siswa itu belajar, bagaimana siswa itu punya inisiatif untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional kita, tujuan pendidikan nasional Indonesia. Outputnya yang akan dihasilkan ketika input guru profesional sudah ada, memiliki kualifikasi, proses belajar mengajar sudah dilaksanakan sedemikian rupa di abad 21, maka output yang dihasilkan nanti adalah pendidikan global yang kompetitif. Kita bisa bersaing secara global. Nah, dari proses inilah, ini yang akan kita kuak adalah guru ini harus memiliki karakter-karakter abad 21 ini. Karena guru merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar atau aspek learning to learn-nya. Membelajarkan untuk belajar. Untuk belajar, siswa siap untuk belajar, menerima wawasan baru, menerima ilmu baru, menerima pengetahuan yang baru, menerima keterampilan yang baru, mengembangkan kompetensi-kompetensi yang baru, membentuk karakter-karakter yang baru. Inilah peran guru di abad 21 ini. Ya, kita tidak mengutamakan guru, menyalahkan guru ketika siswa kita tidak bisa mencapai karakter-karakter, kompetensi, serta literasi. Ini memang bukan faktor utama guru ini menjadi permasalahan. Tetapi guru adalah sebagai
ujung tombaknya, guru sebagai faktor utama dalam menentukan bagaimana siswa itu bisa bertindak, bagaimana siswa bisa belajar. Akan tetapi peran guru di abad 21 ini yang sudah menjadi sangat urgent, ini ada ketimpangan. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi guru yang ada. Nah, ini contohnya ada beberapa masalah yang terkait dengan guru, seperti penempatan guru yang belum merata. Ini antara di kota dengan di desa, antara daerah dengan daerah yang lain, ini juga semuanya berbeda-beda. Sarana dan prasarana yang tidak merata. Antar sekolah bisa jadi berbeda, maka guru mengajarnya juga dengan pola yang berbeda, prosesnya juga yang berbeda. Masih banyak guru honor yang belum mendapatkan gaji UMR. Ini berkaitan dengan masalah finansial guru. Sehingga tidak memungkinkan banyak terjadi unjuk rasa tentang guru-guru yang honorer, guru pengabdian. Ini untuk dipertimbangkan hak-haknya sebagai guru. Masalah-masalah guru ini berkaitan dengan kondisi-kondisi, baik kondisi individu guru, baik kondisi lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dari kecenderungan global tadi dan tujuan pendidikan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa di abad 21 ini, guru tidak melaksanakan dengan seksama dalam kegiatan proses belajar mengajar, karena mereka memiliki permasalahan-permasalahan lain. Apalagi dengan adanya pandemi kemarin COVID-19, ini juga ada beberapa tantangan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Ini membuat guru ini juga semakin banyak tuntutan, semakin banyak tantangan, semakin banyak permasalahan yang kompleks. Masalah belajar jarak jauh, baik tentang kepemilikan gawai, gurunya atau siswanya. Ini kami himpun dari beberapa permasalahan PJJ yang diangkat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biaya internet yang mahal, efek samping pada anak, yang mereka akan kecanduan dengan handphone, gawainya, durasi lama, mengganggu kesehatan mata, minimnya interaksi antara guru dengan murid, kesenjangan jaringan internet, ini semuanya termasuk permasalahan-permasalahan atau ketidaksesuaian antara hak-hak dan kewajiban guru yang harus dilaksanakan. Mereka memiliki permasalahan dalam internal individu guru itu. Ketika guru memiliki masalah dalam internal dirinya, maka kewajiban guru untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan perannya sebagai guru di abad 21 untuk membangun generasi emas pada tahun 2045, ini akan terjadi pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan, atau perilaku-perilaku yang dilakukan guru ini sesuai dengan apa permasalahan yang dihadapi guru. Nah, dari hal inilah kita sampai kami memiliki salah satu wawasan materi bagaimana membangun motivasi determinasi diri pada guru abad 21. Karena berkaitan dengan kompleksitasnya permasalahan-permasalahan pada internal guru dan kondisi-kondisi eksternal yang ada di luar dari guru tersebut. Ini sudah dijelaskan tadi sebagai latar belakang, kita akan menuju ke bagaimana membangun motivasi determinasi diri pada guru abad 21. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara membangun motivasi determinasi diri, kita tahu dulu apa itu motivasi determinasi diri. Motivasi determinasi diri pada guru ini mencakup dorongan yang ada di dalam diri guru yang bersangkutan, individu guru. Ini berupa kekuatan bagaimana dia dapat menginternalisasikan keadaan-keadaan di luar atau faktor-faktor di luar
Yang menjadi permasalahan atau yang menjadi ketidaksesuaian yang akan mendorong sikap perilaku guru dalam kegiatan belajar mengajar atau menjalankan tugas pokok dan fungsi dari guru. Nah, kalau kita lihat ada 6 tipe motivasi determinasi guru. Ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, ada klasifikasi, ada klaster-klaster motivasi dalam diri guru. Dan ini akan menghasilkan perilaku yang berbeda ketika guru termotivasi dengan yang amotivated atau tidak termotivasi. Ini contohnya guru itu banyak yang tidak masuk kelas. Atau salah satu contohnya lagi, guru yang hanya memberikan tugas saja. Nah, ini termasuk salah satu ciri-ciri yang tidak termotivasi atau amotivate. Tidak ada motivasi. Karena dia faktor eksternal itu sudah mendominasi sehingga tidak ada rasa ghiroh semangat dalam diri guru itu untuk mengajar dengan sesungguhnya. Bagaimana tantangan-tantangan, keterampilan-keterampilan anak yang harus dimiliki. Dari kiri ke kanan, ini menunjukkan klasifikasi dari yang rendah ke yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah amotivate. Guru itu tidak termotivasi. Sebenarnya, motivasi determinasi ini diturunkan dari motivasi internal dan motivasi eksternal. Hanya saja pada tahun 2000 Rian and Desi ini sudah melakukan riset dan penelitian sampai sekarang ini mengembangkan diri sehingga membagi motivasi internal dan ada yang disebut dengan control projected external motivation. Ini mereka motivasinya sudah tidak otonom atau tidak ada dalam diri guru. Mereka dimotivasi oleh faktor luar. Contoh, karena memang adanya intervensi, adanya tekanan, sehingga guru melaksanakan pembelajaran. Atau karena dibayar, sehingga guru melaksanakan pembelajaran. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan guru ini mengajar. Ya, termotivasinya karena faktor eksternal. Yang ketiga adalah klasifikasi di introjected motivation. Jadi, kalau jenis motivasi ini, guru ini memiliki rasa dorongan dari eksternal, tetapi sudah dilebur dalam diri guru. Jadi sudah mulai nampak, oh ya ini menjadi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Ini namanya introject. Kalau contoh dalam kegiatan sikapnya adalah guru mengajar itu karena malu nanti diomong oleh guru yang lain. Atau karena nanti takut dipanggil ketika rapat, dibahas ketika rapat. Ini namanya kontrol motivasi, motivasi yang masih terkendali. Nah, ini motivasi yang lebih baik ada namanya autonomous motivation. Motivasi yang sudah otonom atau motivasi yang sudah internal, sudah ada di dalam diri. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identified motivation, integrate motivation, dan intrinsic motivation. Identified motivation ini berkaitan dengan motivasi yang sudah otonom, yang ditentukan dalam diri, tetapi lokus kontrol dalam individu internalisasinya masih ada kepentingan pribadi. Masih ada kepentingan pribadi di sana. Contoh misalkan mengajar itu untuk bahwa saya ini bisa, untuk menunjukkan bahwa saya bisa, atau ketika guru mengajar dia yakin akan mendapatkan sesuatu yang bahagia.
atau karena dia ingin membantu siswanya. Ini yang identified. Yang integrated ini sudah lebih tinggi lagi. Ini adalah motivasi yang paling otonom, yang sudah ada dalam diri, yang sudah terinternalisasi, ada dalam diri sepenuh hati motivasinya. Di mana asimilasinya dalam diri individu ini sudah terlebur, tidak ada kepentingan individu lagi, sudah memang melebur. Apa yang diinginkan dia dengan apa yang ditujukan guru itu sudah sesuai. Contoh misalkan ya, mengajar ini sudah memang benar-benar senang. Ketika masuk kelas itu benar-benar senang. Ketika melihat siswa itu ketika mereka bisa itu benar-benar ada rasa senang di sana. Nah, ini yang paling tinggi adalah intrinsik. Intrinsic motivation ini sudah kalau dalam Islam ini disebut sebagai ikhlas, bukan hanya dalam agama yang lain, ini sudah sepenuh hati motivasi intrinsik. Jadi mengajar sudah sepenuh hati. Apapun kondisi lingkungan di luar, ini tidak menjadi masalah. Dibayar tidak dibayar, honor kecil ataupun besar, ada masalah apapun ini, tetap mengajar dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan performa yang terbaik untuk para siswanya. Ini yang disebut dengan motivasi determinasi diri. Jadi guru ini ketika ada permasalahan dengan eksternal, dengan kondisi-kondisi yang tadi, kondisi-kondisi yang banyak sekali diharapkan ini akan terinternalisasi, sehingga akan terbentuk motivasi guru ini akan terbagi apakah dia motivasi terkontrol atau motivasi otonomi. Nah, ini yang akan menentukan sikap dalam kegiatan pembelajaran. Lalu bagaimana membangun sikap motivasi determinasi diri ini? Ini bisa berubah. Dari eksternal bisa ke introject. Dari introject guru bisa ke identified. Bisa berubah lagi ke integrate. Bisa berubah lagi ke intrinsik. Nah, ini yang disebut dengan evolusi motivasi. Jadi motivasi juga bisa berubah. Bisa menyesuaikan dengan apa yang telah didapatkan oleh guru. Ini bagaimana untuk merubah atau membangun motivasi determinasi guru biar guru ini mengajar dengan sepenuh hati. Nah, ini ada beberapa pendapat dari Self Determination Theory (SDT) yang dikembangkan oleh Ryan dan Desi pada tahun 2000. Guru dan kepala sekolah, pengawas, praktisi pendidikan ini harus memperhatikan. Guru secara individu harus memperhatikan 3 kemampuan dasar atau kebutuhan dasar guru ini harus terpenuhi, yaitu kebutuhan otonomi, kebutuhan kompetensi, dan kebutuhan relasi. Kebutuhan otonomi, kebutuhan bagaimana guru ini bisa memenuhi kemauannya ini dengan sepenuh hati untuk melakukan aktivitas atau dengan sadar. Yang kedua, tentang kebutuhan kompetensi. Baik guru, individu guru, atau pengawas, atau kepala sekolah harus memperhatikan kompetensi guru ini. Yaitu rasa bagaimana guru ini mampu atau efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan relasi, relativeness. Kebutuhan terikat dengan orang yang lain. Yaitu rasa pengalaman guru untuk berhubungan dengan yang lain itu dengan harmonis, baik guru dengan siswa, guru dengan guru yang lainnya, guru dengan staf TU, guru dengan kepala madrasah. Ini perlu hubungan yang harmonis. Ketika guru ini sudah mendapatkan pengalaman atau kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka akan bisa untuk memfoster guru, mengarahkan guru, membina guru, mendorong guru agar dapat mengembangkan volitionnya atau kehendaknya, niatnya untuk mengajar,
untuk mengembangkan motivasinya, sehingga motivasi determinasi tadi dari motivasi terkontrol bisa menjadi motivasi otonomi, sudah sepenuh hati mengajarkan, dan bisa memfoster engagement atau keterlibatan guru. Guru ini terlibat penuh dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga hasil yang diharapkan ini dapat enhance performance, dapat meningkatkan kinerja. Kinerja guru ini dapat meningkat. Yang kedua adalah persistence atau kegigihan guru, kesungguhan guru dalam mengajar ini dapat nampak nyata dan timbulnya kreativitas. Nah, ini cara-cara untuk membangun motivasi determinasi guru dengan adanya tuntutan-tuntutan antara hak dan kewajiban yang tidak sesuai, dengan adanya permasalahan-permasalahan dari lingkungan baik internal guru maupun eksternal guru, ini dapat membangun atau mengembangkan dari yang tidak termotivasi menjadi motivasi yang dapat dikendalikan, dari motivasi yang dikendalikan dapat dengan motivasi yang otonomi. Kita lihat 4 hal yang memotivasi guru ini ada di Finlandia. Ini yang sudah berhasil diterapkan di Finlandia, bahkan Finlandia menjadi pendidikan yang terbaik di dunia. Ini sudah mengembangkan 4 hal ini dari motivasi guru untuk mengembangkan motivasi guru. Yang pertama adalah mastery atau tadi kemampuan kompetensi tadi yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh pengawas, yaitu keinginan untuk terus lebih baik. Keinginan untuk terus lebih baik. Yang kedua adalah relativeness, keinginan untuk mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Baik guru dengan siswa, guru dengan guru yang lainnya, guru dengan kepala sekolah, ini memiliki hubungan yang baik. Autonomi, memiliki hak dan kewenangan penuh dalam proses belajar mengajar. Guru tidak diperintah, guru tidak tergantung pada guru piket, harus diperintah, harus di WA, harus di SMS untuk masuk kelas. Ini secara sadar, secara ikhlas, secara sepenuh hati, sudah tahu tugas pokok dan fungsinya untuk kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat adalah guru memiliki purpose, tujuan yang besar, harapan yang besar, yaitu hasrat untuk menjadi bagian yang lebih besar dari diri sendiri. Bagaimana ini? Harapan kita adalah membentuk Indonesia generasi emas tahun 2045. Maka para pendidik, para pengawas, para praktisi pendidikan harus memiliki purpose, hasrat menjadi bagian yang lebih besar lagi. Kita mengembangkan diri kita dari diri kita sendiri untuk lebih baik, kita terapkan di proses pembelajaran sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar dan menuju cita-cita Indonesia yang diharapkan pada 2045. Ini apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Guru penggerak itu adalah guru yang mengutamakan muridnya dari apapun, bahkan dari karirnya pun dia lebih mengutamakan murid dan pembelajaran murid. Karena itu dia akan mengambil tindakan-tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini sudah memenuhi kriteria motivasi intrinsik guru. Inilah yang perlu kita kembangkan dan perhatikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Ahmad.